Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ben berlutut lalu menghadap Kamael dan berkata, "Kamael anak yang lucu, apanya yang iya? Bukankah main bersama paman sangat asyik? Setelah makan, paman akan buatkan dessert dan membawa kalian membedah kata." "Oke, pasti asyik." Laras mengernyitkan dahinya. Kenapa Kak Ben malah berkata akan membedah kata? Apa tidak membuat anak-anak ketakutan? Laras dan Ben menyapu pandangannya melihat lagi ke 6 anak itu. Pandangan mereka tertuju pada pamannya, sepertinya tidak terlihat ketakutan sama sekali. "Apa itu membedah?" tanya Juna. Laras tersenyum. Ternyata anak-anak tidak tahu apa artinya. Kalau mereka tahu membedah katak adalah hal yang menyeramkan dan menakutkan, mungkin mereka tidak akan tenang dan diam saja. "Jadi nanti kita akan mengikat katak kecil, lalu kita menggunakan pisau membuka perutnya, dan terus membedahnya," ucap Ben dengan detail saat menjelaskannya. Mendengar hal itu wajah anak-anak langsung memucat. Mereka lalu berbalik badan dan melihat ke arah Mama. "Mama, takut," ucap Argina. Laras mencoba melindungi anak-anak dan berkata pada Kak Ben dengan wajahnya yang tidak mengenakan, "Kak Ben, jangan takuti anak-anak." Ben menatapnya dengan tidak paham, "Takut apa? Mereka masih umur 5 tahun, dia tidak pernah bersentuhan langsung dengan hal seperti itu." Laras tahu kalau membahas membedah katak baginya adalah hal biasa. Tapi akan menakutkan bagi anak-anak. Kak Ben benar-benar tidak mengerti hal seperti ini. Dulu saat pertama kali Laras melihat Ben saat membedah sesuatu. Bukanlah membedah katak, tapi membedah orang. Ben lalu menundukkan kepala dan berkata, "Ternyata tidak ada orang yang suka." Arga terdiam, lalu berjalan maju dengan tangannya memegang telapak tangan Ben. Arga mencoba untuk menghibur Ben dan berkata, "Paman, aku bisa," dengan tangan gemetaran. "Arga, kamu sangat lembut ya, sini paman cubit dulu pipimu." Wajah Ben berubah menjadi senang sambil mencubit pipi Arga. Laras tidak mau melihatnya. "Bukankah semua ke-6 anak ini sudah kamu cubit?" "Kak Ben, aku ingin keluar pulau untuk main sebentar. Nanti pasti pulang kok," ucap Laras. Sambil mencubit pipi Arga dan sambil tersenyum Ben berkata, "Kak Sandi yang tidak mengizinkanmu keluar pulau. Kamu pastinya tahu apa alasannya. Angsa indah keluarga kita tidak boleh pergi dan dimangsa oleh katak dari luar." "Papiku bukanlah katak," ucap Arga mengelaknya. "Bukan katak," ucap Jani. "Bukan," ucap Argina. "Papiku sangat tampan," ucap Kamala dengan sombongnya. "Bukan katak," ucap Kamael. Bukan Adota," Arga yang sulit bicara karena cubitan tangan Ben di pipinya. Laras sedang berpikir, kalau Askara bukanlah katak meliankan ayah yang kejam. Ya bukan kodok tapi katak, ya kan?" Ben tertawa. Juna tertegun lalu marah, "Kodok ataupun katak itu sama saja. Jangan kira aku ini nggak tahu." "Kenapa kamu kok bisa tahu?" Ben terkejut. "Ada di buku," ucap Jani. "Baca buku," ucap Kamael. "Jadi lain kali aku akan bilang tidak ada," ucap Ben. Ternyata tidak dibohongi. Laras mengernyitkan dahi. "Kak Ben, kamu memang jago menggoda anak-anak. Tapi tidak disangka kalau Sandi tidak mengizinkannya keluar pulau. Jadi sekarang harus bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Sandi tidak mengizinkannya. Bagaimana mungkin Laras juga tidak bisa keluar dari kastil? Besok Askara akan pergi. Setelah pergi, dia pasti akan datang kembali. Karena anak-anak ada di sini. Tapi tidak tahu kapan dia akan kembali. Mumpung anak-anak tidak dalam pengawasannya, Laras berjalan mendekat ke arah Ben dan berkata, "Kak Ben, aku nggak pergi menemui Askara. Aku hanya ingin jalan-jalan. Beli baju saja. Apa aku terus dikurung tidak bisa keluar pulau?" "Tunggu Askara pergi, barulah kamu bisa keluar pulau," jawab Ben. "Terus kapan dia pergi?" "Apa kalau dia tetap di sini 1 bulan, aku juga nggak bisa keluar pulau dalam 1 bulan."
Tanya heran Laras. Gak sampai 1 bulan juga dia sudah pergi. Terus bagaimana anak-anak? Anak-anak akan tetap di sini. Siapa suruh dia ceroboh? Laras selama seharian Laras tidak membahas masalah keluar dari pulau. Setelah Aron kembali, Laras pun juga tidak menanyakan hal itu. Karena Kak Sandi sudah memutuskan dan keputusan itu tidak akan bisa diganggu-gugat kecuali Laras menangis dan terus rewel. Tapi untuk apa Laras menangis hanya demi Askara? Tidaklah. Keesokan paginya Laras berpikiran untuk bisa kabur dari kastil. Saat dia baru saja berjalan beberapa langkah, penjaga kastil langsung menghadangnya. Laras benar-benar seperti seekor burung dengan sayap yang terjerat, tak bisa terbang kemanapun. Seusai makan siang, Laras merasa bosan dan bersandar duduk di sofa balkon atas. Lalu keenam anaknya datang menghampirinya. Kamala naik ke sofa dan berbisik ke ibunya. Laras terkejut, seketika rasa malas dan bosannya sirna saat melihat keenam wajah ini. Mama tenang aja, serahkan masalah ini pada kita, ucap Juna. Lia, Mama kangen pap ikan. Kita semua bisa lihat kok, ucap Jani. Setelah paman kembali, pasti akan lebih sulit untuk bisa keluar dari kastil, ucap Arga. Mama kangen banget ya sama papi, oh sangat kasihan sekali, ucap Argina. Semangat ya Ma, kita bisa patuh dan nurut kok, ucap Kamael. Mama nggak usah khawatir, serahkan paman pada kita, ucap Kamala lalu turun dari sofa. Ayo pergi. Lalu Laras melihat keenam anaknya turun dari sofa dan berlari keluar dari balkon dengan begitu semangat. Satu persatu kalimatnya membuat Laras menyadari sesuatu. Ternyata keenam anaknya ingin menyelamatkannya. Laras turun dari balkon seolah tidak tahu apapun dan seakan tidak terjatuh sesuatu. Saat dia turun dari balkon, ada pegawai yang datang menghadap Ben yang sedang membawa makanan. Gawat Pak, anak-anak hilang. Baru saja mereka main di luar, tapi tiba-tiba mereka hilang. Apa maksudnya mereka hilang? Wajah Ben berubah. Kamala hilang, apa mungkin dia pergi ke pinggir laut? Pegawai pelayan wanita itu ketakutan. Ben semakin panik, lalu melempar makanan yang diserahkan padanya, segera berlari keluar mencari Kamala. Suruh semua orang kastil untuk mencari Kamala, teriak Ben. Laras pun tahu kalau anak-anak tidaklah hilang. Tapi ini adalah bagian dari rencana mereka. Sangat hebat, jadi dia sekarang bisa kabur dari sini. Tapi apa rencana mereka bisa berhasil? Laras berjalan keluar dan terus berjalan keluar kastil, dan tidak ada orang yang menghalanginya. Sepertinya orang-orang sedang sibuk pergi mencari anak-anak. Laras sangat senang dan segera menjinjing roknya bergegas pergi. Tak lama kemudian Kamala ditemukan. Ternyata dia bersembunyi di dalam semak-semak, menangis tiada henti. Seketika Ben melihat Laras yang begitu kasihan saat dia kecil. Matanya memerah. Lalu Ben menggendongnya untuk menenangkan Kamala. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Paman sudah menemukanmu. Jangan takut, Paman, perutku sakit, ucap Kamala sambil memegangi perutnya. Ben segera memegang perutnya. Ini yang sakit. Kamala menggelengkan kepala. Di sini, Kamala menganggukkan kepalanya. Ben sedikit mengernyitkan dahi. Kamala sedang menyentuh bagian usus buntu. Apa mungkin Kamala menderita usus buntu? Kamala menangis sampai wajahnya memerah, dan terlihat sangat sehat. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.